Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu, kita pagi ini akan bahas At-Thariq lil Awliya, jalan para wali. Ada dua sebenarnya jalan para wali. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya. La tabdila li kalimatillah. Syarat wali dua, satu iman yang kuat, dua takwa. Dah, itu saja. Dalam surat Yunus ayat 62. Kalau dalam hadis di atas ini disebutkan kisah keimanan kepada Rasulullah. Ada yang protes kepada Nabi, kita ini kenapa tidak menyerang kaum kafirin itu? Belum ada titah Tuhan dan patuh juga pada Allah, belum saatnya. Kalau jawabannya Abu Bakar ketika diprotes Umar, itu Rasulullah loh gitu. Artinya punya iman kuat, jadi tidak bicara sembarangan. Itu Rasulullah. Betul. Ketika perjanjian Hudaybiyah itu, kemudian nggak lama ada Fathu Makkah. Tadi ada seterah. Jangan mudah menghakimi orang. Yang pertama itu tentang bahasa akhirat. Bahasa akhirat itu apa? Amal soleh, zikir, tilawah, soleh lahiriah. Soleh lahiriah ya menjalankan syariat Islam. Soleh batiniah, yakin dengan iman yang kuat. Soleh rukun ihsan, merasakan kehadiran Allah. Solehnya 3 lapis. Soleh Islam yang menjalankan rukun Islam. Soleh iman, percaya ada Allah, malaikat, Rasul, kiamat, Quran, qadar, yakin. Sekarang disebut dengan al-ihsan, percaya, yakin bahwasanya Allah melihat kita, namanya muraqabah.
itu juga termasuk bahasa akhirat. Maka bahasa akhirat itu mutlak ya, tidak bisa dibahasakan kayak subhanallah, 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 itu lisan. Kalau belum ketemu maknanya, ya masih sifatnya majas, belum hakikat, masih kinayah, belum sejatinya apa. Jadi masjid ini juga masih lahiriah, belum tentu yang dalam masjid itu kekasih Allah. Ada juga pencuri kotak amal, ada juga maksudnya. Belum tentu yang ke mall itu wali setan, belum. Bisa jadi wali Allah, belanja bagi-bagi, bisa jadi. Maka jangan melihat orang itu karena tampilannya, tapi hakikat batinnya. Maka ada orang yang lapor, mau kemana katanya? Mau menenangkan batin. Kemana? Ke Kiai Langgeng. Loh, tenang batin kok ke Kiai Langgeng, ke Kiai Kasban, ke Kiai sepuh ini, punya tenang di masjid. Ya mungkin juga Kiai Langgeng juga, asalkan di sana sholat duha 12 rakaat, naik halilintar sambil subhanallah, subhanallah, tasbih. Monggo, tapi itu lahiriah. Jadi ada pernikahan lahiriah, batiniah, pernikahan sodak kulit, pernikahan jauhar, substansi, pernikahan lubak, esensi. Ini kan kayak pengajian ini kan bisa jadi tampilan saja, ini masuk YouTube terus itu tampilan, belum tentu masuk ke hati. Itu yang pertama. Kalau ayatnya wa wudu ila thayyibi minal qawli wa wudu ila syiratil hamid. Nah, ini amalan abadi itu apa? Zikir, tilawah, hadisnya sama. Iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya. Tilawah itu amalan abadi tilawah. Tapi ada tilawah lafadznya, ada tilawah maknanya, ada tilawah aksinya. Yang ideal ya tiga-tiganya. Yang kedua, ada dua jalan menjadi wali. Yang pertama disebut Imam Ghazali mulazamah. Mulazamah itu konsisten dengan ajaran agama. Yang kedua mukhalafah, melawan hawa nafsu. Kalau dalam buku ini mujahadah, melawan nafsu, riyadhah, melanggengkan amalan baik rutin saja. Ibu-ibu tilawah aja sehari 1 juz sampai akhir hayat. Itu nanti jadi wali murid, wali Allah. Jadi ketika jadikan tilawah malas, kalau tilawah pahalanya 2 loh. Mujahadah, melawan nafsu dan riyadhah. Ketika Anda puasa Asyura malas, puasa pahalanya 2. Melawan malas dan puasa. Berarti malas itu kenikmatan rezeki Allah. Coba yang malas sholat duha, sholat aja 12 rakaat. Insya Allah jengkel. Setannya lebih jengkel lagi. Ini gimana ini? Ini aliran kasbani ya. Pahalanya 2. Sedekah ya, ngomong Asyura ya. Ibu-ibu sedekah, yatim piatu atau ke suaminya boleh. Mas, for you. Bagus. 1 karena melawan pelit, 2 karena sedekah. Luar biasa. Jadi ada 2 jalan di sini, mujahadah. Mujahadah itu berjuang melawan nafsu. Nomor 2, riyadhah, membiasakan. Karena secara umum nggak ada wali tiban, nggak ada tiba-tiba jadi wali, nggak ada. Harus ada perjuangan, mujahadah. Kalau ada wali tiban itu ya orang khusus. Contoh Nabi Yahya sejak lahir sudah jadi nabi. Nabi Isa sejak lahir jadi nabi. Wali tertinggi itu nabi. Wali tertinggi. Kedua orang yang jujur. Mamanya kok jujur, itu level 2 setelah ke Nabi. Siddiqin, syuhada,
Solihin malah yang terakhir. Wali tertinggi itu apa? Nabi 124.000 itu wali utama. Wali kutub kan. Bawahnya namanya orang jujur. Ini mahasiswa kok jujur banget. Mak jujur itu level 2 Mak. Wali jadi setelah kenabian. Baru yang mati syahid syuhada itu level 3. Orang soleh level terakhir, level 4. Maka jujur itu malu. Yang murah jujur kacang hijau ya. Ada 2 jalan itu. Tolong mama mengambil jalan itu, yaitu 1 mujahadah melawan nafsu. Jadi gak ada nabi yang tidak bayar kos capeknya hidup, capek sekali. Nanti Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun itu kan, dikejar-kejar Fir'aun itu setelah 40 tahun menderita. Puncaknya dikejar-kejar Fir'aun, taruh di belakang samudra. Kok nggak sejak awal dibukakan samudra? Loh, hidup itu perlu mujahadah. Kenapa Nabi itu menderita di Makkah 13 tahun? Kok nggak langsung ditolong? Memang perlu mujahadah, perjuangan. Kenapa hidupnya susah? Itu mujahadah. Calon wali. Ayo hamdalah yang susah-susah. Calon wali. Dua jalan, mujahadah dan riyadhah. Riyadhah ini jangan temukan manisnya dulu, jalan aja. Contoh, Anda punya rutinitas apa yang biasa, tilawah aja. Kok bosan juga ya tilawah? Memang begitu. Paksa tilawah. Rutin. Kaidahnya man ta'ajjala syai'an qabla awani faqad tasadda li hawani au uqiba bi ghirmani. Memang harus riyadhah tadi. Riyadhah itu pelan-pelan, Bu. Rutin aja, Bu. Sholat zuhur ya mak yang sudah sepuh nonton subuh gitu. Atau jam 6 itu terus saja. Kan udah enggak akhir. Ya. Rutin. Nanti sebelum meninggal ya, ada cahaya muncul. Karena tidak langsung mendadak. Baru sholat suruh sekali ingin jadi wali, ya susah. Itu butuh kayak Musa, mujahadah 40 tahun. Nabi Yusuf mujahadah 80 tahun. Mujahadahnya nyemplung sumur, dijual, di penjara, difitnah zina. Itu 80 tahun. Baru jadi wali. Diangkat Allah jadi wazir. Rabbi ja'alni ala khazainil ardi. Jadi ada 2 jalan ya, Bu. Mujahadah. Tapi mujahadah itu tidak harus dengan kependak perang, jihad. Itu kita. Ya ke pasar ada orang bohong gitu, jangan maafkan, enggak apa-apa. Mudah-mudahan sadar. Jangan ditipu orang, jangan marah-marah. Enggak apa-apa. Akhir zaman itu paling hebat ditipu orang. Yang jelek menipu. Akhir zaman ini paling bagus terdolimi. Kalau mendolimi itu buruk sekali. Kalau ada yang terdolimi, coba hamdalah. Itu calon wali. Terdolimi, dibully itu calon wali. Semua nabi dibully. Berarti kalau ada orang dibully itu memang ada genetik kenabian. Ada gen. Kalau jaringan di omelin orang itu memang jaringan ada keturunan Nabi, darah biru, darah Nabi Adam dan Siti Hawa itu. Lanjut, kata Nabi dalam Az-Zuhdul Kabir Imam Baihaqi, qadimtum min khairi maqdam, katanya kalian datang dari tempat yang bagus, dari jihad kecil menuju jihad besar. Ya salam. Apa itu jihad besar? Mujahadah al-abd hawa. Seorang hamba melawan nafsunya. Maka mama ini kalau marah senyum.
Pahalanya dua. Bisa nekuk nafsu dan senyum. Ayo latihan Mahmad, bisa nggak saat marah tapi senyum, bisa nggak? Aku marah. Ini nih mujahid besar. Ini hadisnya itu. Kalian datang dengan kedatangan terbaik dari jihad kecil menuju mujahadah seorang. Kalau lagi kecewa ini, mas-mas ini senyum, pasang status, aku kecewa. Keren sekali. Berikutnya yang ketiga, riyadhah. Kalau sudah dilanggengkan ada cahaya, nur. Hadisnya gampang. As-sholatu nurun. Sholat itu cahaya, loh hadis. Sahih. Kalau jenengan rajin sholat jamaah, sholat fardu, sholat sunnah rutin aja bercahaya. Al ilmu nurun. Nah, belajar ini kan cahaya. Al adabu nurul akli. Etika itu cahaya logika. Itu cahaya lagi. Kata Hasan Basri, Al-Imam Hasan Basri rahimahullah, sholat tahajud cahaya. Kata Ibnu Abbas, orang yang rajin tahajud itu paginya itu cerah wajahnya, nggak kusam, ceria. Ditanya itu Imam Hasan Basri, kenapa orang yang tahajud itu wajahnya enak dilihat? Kata Hasan Basri, orang itu mesra-mesra dengan Tuhan malam hari, maka makhluknya pun mesra dengan dia, akur akrab. Dengan Tuhannya aja akrab, apalagi dengan karyawannya. Kalau dia dekat dengan majikan, manajer, karyawan pasti takluk. Oh, itu orang dekatnya manajer loh, kan takluk semua. Kalau kita dekat dengan Tuhan alam raya ini, makhluk yang lain itu second semua loh. Jangan diutamakan second. Jangan mengutamakan makhluk. Itu kata Al-Imam Hasan Basri. Yang keempat, mereka para wali itu ada ketakutan dalam jiwa kalau amalnya nggak diterima. Namanya wajilat qulubuhum. Ayatnya walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka kerjakan nantinya penuh rasa takut. Takut bukan takut yang buruk, takut yang baik. Contoh, ada ayam atau ada kucing atau ada burung emprit makan gandum padi, kan nggak bisa tenang dia. Bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana. Enggak tenang. Lalu takut diterkam kucing. Orang soleh itu kalau beramal takut amalnya diterkam setan. Ria, ujub, sombong itu takut. Dia takut. Nah, rupanya kita ini beramal yang kayak manuk emprit aja lah. Jangan-jangan yang saya lakukan ini disantap sama setan. Jangan-jangan kajian ini disantap sama setan. Bisa aja. Tapi kata para ulama, tapi jangan takut juga. Sering istighfar. Setannya muntah nanti. Pahit terus. Kok nggak ikhlas ya Tuhan? Muntah-muntah nggak jadi dimakan. Pahit. Ada penawarnya itu. Para ulama itu, apa yang bisa menyebabkan Anda tegak? Ya karena ada istighfar itu. Kalau amal nggak ikhlas, obati istighfar. Astagfirullah. Nanti diganti Allah kebaikan. Nanti baca Al-Furqan. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang-orang yang salah
Kalau itu nggak ikhlas tadi tobat, maka amalnya jadi ikhlas. Astagfirullahaladzim, saya santunan anak yatim kok ingin dipoto ya. Kok nggak dipoto sih? Sudah menyerahkan, gitu. Nggak di-share lagi. Mana foto saya? Ya nggak apa-apa ngomong begitu, tapi segera istighfar. Selesai. Setannya muntah. Oh mama ini bikin saya muntah. Jadi agama ini mudah. Siapa yang nggak ikhlas, siapa yang maksiat, tobat selesai. Setannya jengkel ada tobat. Maka ada santri lapor kiai, kiai saya dosa, istighfar. Dosa lagi, istighfar. Dosa lagi, istighfar. Sampai kapan kiai? Sampai setannya bete. Nah, kiai kok ngomong bete berarti kiai modern. Kiai DKD itu modern. Kemudian riado, gitu ya, seperti itu. Maka di Jawa ini jangan mudah disalahkan. Kalau kiai dulu ada namanya di sini kosomote. Kosomote itu kalau letter lucknya makan yang putih-putih, nasi tanpa lauk, sego. Itu letter lucknya. Tapi maksudnya bukan itu. Kemaksiatan hitam, jauhi maksiat. Ambil yang putih-putih, majelis taklim putih, santunan yatim putih. Tapi bisa sangit kalau riak kan sangit kan. Kalau sangit ya, karena riak kan gitu. Jadi kosong putih itu jangan makan yang putih-putih, nanti temboknya jebol ya. Maksudnya adalah suka yang taat, putih-putih, yang baik-baik. Terus ada lagi topong merawat, suka tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran saja. Artinya apa? Sayur itu tumbuhan, berarti fokus pada penumbuhan mental, pikiran. Berarti ya kosong merawat, tidak ruwet dengan hal-hal sepele. Sepele jadi masalah besar sehingga merobohkan pertumbuhan jiwa. Itu pemaknaannya seperti itu. Karena dulu orang Jawa ini kan butuh proses menjalankan agama. Maka dikasih simbol-simbol kosong putih, ngerawat. Maksudnya bukan letter luck-nya itu, pemaknaannya. Juga ada topo geni. Topo geni itu berarti menghindari yang panas-panas. Mak nggak pengen panas, jangan ke mall. Nanti panas nggak punya duit kok ke mall. Cukup ke pengajian DKD. Bahwa orang cukup kling ya. Misalnya untuk snack dan untuk ilmu. Loh, mantap toh. Coba kalau ke mall orang parkir doang. Gak untuk ilmu malah untuk dosa. Nah ini topo geni, menghindari yang panas-panas. Orkes dangdut di lapangan panas, gak usah hadir, gak usah. Nanti ikut dangdutan. Malam satu suro rayakan, nggak boleh, nggak boleh. Terus ada topo ngeli, berarti mengalir saja hidup, jangan mudah protes. Contoh, suaminya kok begitu ya, nggak apa-apa wis milih wae nglinding koyo banyu. Kesasang ketemu karo putri buyung loh. Orang yang kecewa dengan kehidupan ini dua kali gelisahnya, menolak masalah dan mempersiapkan energi menghadapi masalah. Kalau menerima masalah, energinya hanya 50%. Apalagi ridho, nggak berenergi. Ikhlas, saya ikhlas kok, nggak apa-apa. Saya senang juga, semua baik, insya Allah. Loh itu orang kayak gitu. Milih orangnya. Paham ya? Menikah belum punya putra, nggak apa-apa. Siti Aisyah juga nggak punya putra. Nabi Yahya, Nabi Isa nggak punya putra juga, nggak pernah marah-marah. Abu Jahal anaknya banyak.
Contoh nggak punya duit, para nabi miskin, rata-rata miskin. Siapa yang kaya raya, rata-rata di balik kekayaan itu masalahnya besar. Coba jenengan kesini naik helikopter, ya masalah, parkir di mana kan gitu. Coba kalau Mersikil, butuh parkiran nggak? Nah, gitu. Hati juga bersih. Maka secukupnya dunia itu. Ini ukuran sepatunya 4 berapa? 41, 42, 41. Kamu kaya raya, kira-kira ukuran sepatumu jadi 50 enggak? Mau? Tadi kapal Titanic. Saya kaya raya, orang besar, maka sepatu saya harus besar. Coba 41 dikasih ukuran sepatu adikmu, ukuran 10, kecepit, nangis kamu. Dunia itu persis kayak sepatu, terlalu besar yo masalah, nggak bisa jalan, longgar, terlalu sempit yo nggak enak juga. Maka ada doanya Nabi dalam hadis rawahu Imam Haitsami, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Tuhan, aku mau jiwa yang tenang. Tu'minu biliqa'ika, yakin dengan meeting with you. Kemudian tardo biqada'ika, senang dengan takdirmu. Yang ketiga, qanaah dengan pembagian. Itu doanya Nabi. Doanya Nabi itu bukan seperti yang kita inginkan. Dia ingin apa? Jiwa yang tenang. Apa cirinya? Yakin ketemu Tuhan. Nomor 2, ridha dengan takdir. Yang ketiga, qanaah, nerima ing pandum, qanaah ing pemberian Allah. Itu yang diminta Nabi. Bukan ingin nikel atau tambang emas, enggak. Rebutan nikel apa. Makanya Nabi kita ditawari, mau enggak Gunung Uhud jadi emas? Mau enggak Nabi? Enggak mau. Karena tahu di balik jadinya emas masalah lagi. Orang akan ribut, bertengkar. Ya bukan karena sholat, tapi karena emas. Coba jangan kaya raya, meninggal, insya Allah anaknya nggak punya agama, ribut soal harta. Coba jangan nggak punya harta, meninggal, ribut nggak anaknya? Nggak ribut. Atau punya harta tapi anaknya ustadz atau agamawan, insya Allah nggak ribut, memaafkan. Karena orang terbongkar jiwa aslinya itu dalam 3 hal: harta, safar, sakit. Udah. Kalau sakit dia itu terima, takdir jelek, kecelakaan atau apa, terima. Itu jiwanya emang kalem. Ketika ada duit kok dia tenang, nggak terlalu ambisi, dia tenang. Punya duit kok nggak jalan-jalan, yo kok malah pengajian, tenang banget tuh. Kalau nggak duit pengajian kepaksa. Nah itu pengajian terpaksa lillahi ta'ala, nggak apa-apa, tinggal istighfar saja. Tapi kalau jenengan tuh di rumah itu ada emas, ada perak, perunggu, besi. Jenengan kok pengajian nggak ngitung emasnya, keren ini orangnya. Malaikat juga kagum. La tulhikum amwalukum, dia nggak terlena dengan duitnya. Itu namanya topongeli. Ada juga kungkum dalam kedinginan ya, disebut jiwanya dingin selalu, adem. Suaminya marah-marah, saya bilang marah, biasa. Nggak langsung jadi pertalit obong. Istrinya marah-marah ini sudah punya istri. Dan yang baru-baru mana? Pengantin baru. Kalau ngasih ngantin baru,
masih dunia milik kita berdua. Jadi kalau sudah 2 tahun, 4 tahun ke atas, insya Allah ada perang. Nah, perang itu butuh apa? Topo pendem, ayo mendem, jangan nongol-nongol terus. Mak-mak nahan diri, jangan suka posting fotonya yang muda itu. Awet muda buka ji, makasih ya, gitu. Itu nggak baik. Walaupun halal, ini nggak baik. Termasuk mas-mas ini, suka posting kalau wajahnya berbinar-binar di rumah makan itu. Ayo makan, gambar di share tapi nggak bagi-bagi. Mbok yo transfer. Nah itu apa pendem? Siapa yang punya istri itu ada rukun wajibnya bertengkar. Rukun wajib pernikahan adalah bertengkar. Sejak Nabi Adam sampai kiamat nggak ada suami istri nggak bertengkar. Semuanya itu rukun pernikahan. Kurang apanya Siti Hawa, fasilitas surga lengkap semua. Masih protes ya Pak. Yang ngincipi buah khuldi. Itu siapa yang ngomong gitu? Ayo Mak, istighfar Mak. Itu dikasih fasilitas yang 100% lengkap. Masih protes. Bagaimana kalau nggak ada fasilitas? Mas, urip kok rekoso ya Mas. Memang harus begitu, ada yang muni-muni gitu untuk meramaikan dunia. Apa? Itu butuh tokoh pendem. Nah, kenapa biji jagung dipendam supaya tumbuh? Kalau nggak mau dipendam, dipangan manuk doro udah. Jiwa kita kalau nggak mau dipendam, dimakan setan. Perlu dipendam. Tawadu. Punya harta ya jangan ngomong-ngomong langsung infak aja. Alhamdulillah aset kami meningkat nih. Tadi nggak sedekah, itu namanya dicaplok sama manuk doro. Yes, menang tapi bermutu gitu loh, kayak tumbuh nggak pernah. Tiba-tiba metu duren gitu. Alhamdulillah kami. Nggak usah rame-rame. Ini buat duren loh, wangi sekali. Tapi kebagian kulit duren, nggak kebagian. Kan ada manusia kayak gitu kan Bu? Juga cerita-cerita tapi nggak pernah bagi-bagi isi duren, cuma baunya. Alhamdulillah aset anak kami yang di Bandung, wah subhanallah. Satu lagi di Surabaya, satu lagi di Medan. Doakan ya. Ya nggak doa saja Mak, bagi dong. Orang dengar itu pasti ingin diberi. Kalau nggak ingin memberi, jangan cerita doang. Maka kalau sukses jangan mudah cerita, kecuali ke orang yang bisa amanah. Nanti bikin hasad. Alhamdulillah dapat hadiah, nggak usah. Ya. Kemudian ada namanya kosong ngebleng. Ngebleng itu menyendiri khalwah. Kalau ada orang suka menyendiri, kurang tertarik ngobrol-ngobrol gak manfaat, suka introspeksi diri, yakinlah orang itu ketiban ilmu hikmah. Ketiban ilmu hikmah. Ibu-ibu ini gak suka sosialita, gak suka tampil-tampil posting. Itu ilmunya sudah dalam. Kalau masih selamat tahun baru 1447 Hijriah. Mohon maaf ya nggak apa-apa lah untuk meramaikan postingan grup sepi. Itu grup kuburan sepi. Cara yang posting perlu aja ya posting. Nggak apa-apa. Nah itu namanya ngebleng. Ada juga broto, tahanus. Jadi khalwah itu jauh dari keramaian. Kalau tahanus itu jauh dari keramaian plus mencari pahala supaya nggak dosa. Kadang menyendiri tambah dosa. Anak muda ini menyendiri, main HP, waktunya habis dolanan HP, nang kamar, itu dosa itu.
Dikasih Allah energi waktu sebentar di dunia, dolanan HP. Coba selesaikan skripsinya. Skripsi ketian gak jadi. Skripsi terbaik itu yang jadi, bukan ideal banget. Terus nggak usah sampai 1 halaman, yang penting jadi. Dikritik ya nggak apa, yang penting wisuda. Nanti perbaikan Pak, gitu. Sudah selesai. Itu toko broto, toko gantung, tidak mencela orang. Itu perlu juga pertama. Terus lagi poso bisu, nggak mau Bayu, apa komentar Bayu tentang tetangga kita ini? Kalau utang nggak bayar. Aku lagi poso. Bagus itu, mak kayak gitu. Tuh, tapi kok sarapan? Ya ini poso bisu. Artinya bisu bukan nggak bicara, tidak bicara dari hal-hal yang haram maksud saya itu. Kalau yang halal boleh. Selamat pagi ya boleh. Berarti yang selamat pagi. Selamat pagi Bu. Itu baru ibunya yang selamat. Selamat sore. Selamat siang. Nanti selamat yang kesiangan. Ada poso ngerame. Bersosial juga perlu poso. Orang yang punya manfaat terhadap publik dianjurkan interaksi sosial. Tidak dianjurkan poso khalwah tadi. Ibu-ibu yang tidak bisa menahan dosanya ucapan dengan masyarakat, lebih baik di dapur saja. Ketemu gladi, ketemu sotil, insya Allah nggak ngomongin orang. Ketemu wajan, ketemu gas, insya Allah nggak ngomongin orang. Maka dibagi 2. Bagi yang tidak bisa menjaga lisannya di tempat publik, mendingan menyendiri. Bagi yang bisa menjaga, afdalnya bersosial. Ya kayak gitu. Jadi tidak mutlak menyendiri. Bagi mama nggak tahan ketika kumpul dengan arisan, TKK, posyandu, yasinan, nggak tahan ngomongin orang, mendingan ya dengan menyendiri di gua, masuk gua. Apa? Keluar jadi kupu-kupu. Kayak endong gitu kan, kepompong ya, keluar terbang. Orang yang jauh dari dosa, spiritualnya naik, mudah naik, bisa terbang. Ayatnya mana ini? Fakadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dil yaqulu haula'i manna Allahu 'alaihim min bainina 'alaihissallahu bi a'lama bisyakirin. Kalau ada nikmat disyukuri, itu juga jalan wali. Ada musibah disabari, jalan wali. Sekali balik, ada musibah tidak disabari, masalah, nggak dapat pahala, tapi dapat capeknya. Ada nikmat tidak disyukuri, ini masalah juga. Yang terhebat itu apa? Musibah disyukuri, nikmat disabari. Itu level tinggi. Contohnya musibah disyukuri. Alhamdulillah saya minta sehat kok masih sakit ya. Sudahlah, syukuri saja. Ini yang terbaik. Alhamdulillah sakit. Ini lebih utama daripada nikmat yang disyukuri. Double pahala. Kalau musibah disabari gampang. Sekarang nikmat disabari. Contoh punya duit, kemudian iman yang dikeluarkan banyak gitu. Disabari, sabar, panas itu. Mengeluarkan banyak kan panas. Kalau mengeluarkan bebek ya nggak panas. Banyak kan lebih besar. Ini tertawa-tawa nyambung ini. Kalau yang baris kedua itu sudah nggak on, nggak alam lain.
Ya nggak apa-apa lah. Levelnya, makomnya beda-beda. Yang keenam sekarang, orang yang takarub kepada Allah yang Maha Rahman biasanya jiwanya lebih tenang. Mama ini kok jiwanya adem, berarti dekat Allah. Mama kok jiwanya mudah panas, berarti dekat kompor. Kompor itu api, api itu setan, berarti dekat setan. Mama naik motor diserempet anak muda dari kiri, alhamdulillah. Mama mau kajian pakai baju baru, jilbab baru, kegenjret motor, terus gitu, kena lumpur. Ini mama yang level muqarrabin, dekat dengan Tuhan. Tapi kalau sopo iki, alhamdulillah, alhamdulillah tapi panas. Ya ini penting. Maka ada kiai-kiai itu, masya Allah, teduh banget, adem. Kan ada orang muda bergejolak, meledak-ledak, ini masih muda. Tukangkan kau ada, ya nggak apa-apa, memang jiwa pertalit panas, mudah terbakar. Apalagi nggak kebagian, panas. Kebagian sedikit panas. Ayo belajar ilmu ini ya, kaum muda. Ilmu banyu, tapi bukan air mendidih ini. Yang ketujuh, ini ilustrasinya begini. Kalau yang muqarrabin itu, kalau dekat kulkas kan ada tuh. Jenengan ini dekat gunung Sumbing, Sindoro, Merapi, Menoreh, Merbabu. Ini adem nih. Usia orang Magelang lebih panjang dari orang Jakarta. Kenapa? Karena adem. Orang Jakarta lebih pendek. Kalau dimasukkan ke dunia spiritual, orang yang hatinya adem, usia spiritualnya, pahalanya panjang. Orang yang spiritualnya panas, nggak ikhlas, sombong, nggak panas, kecewa, itu pahalanya sedikit sekali, bahkan hangus, panas. Itu kalau dimasukkan ke dunia spiritual. Maka mak bersyukur tinggal di lereng Sumbing. Ayo mak, alhamdulillah mak. Alhamdulillah. Nggak perlu AC, hatinya nggak perlu kipas. Mak tak kipasi sak yuto ya, orang usah tambah panas. Tadi maknya sudah makom tinggi. Yang ketujuh, jalan ini, jalan para wali ini, masuk ke dalam dulu, mengenal diri. Ya masih muda ya. Biasanya banyak gaya, motornya yang gede itu, tur kocok motor ireng, kaosan ketat, tatuan, terus nabrak kebu bodoh wae kalah. Kayak gaya. Biasanya malam minggu gini banyak anak muda yang bergaya. Kamu nggak usah ikut karena kamu juga sudah jadi kulkas, cukup tahajud di sini. Tahajud di sini 5 juz sampai tepar. Kamu masih muda, bisa tahajud panjang. Kalau udah tua nggak kuat berdiri lama. Nah ini disebut dengan apa? Mengenal ke dalam dulu bu. Kalau ada mantunya yang nggak cocok, jangan marahi mantunya ya bu. Evaluasi dulu ke dalam. Jangan-jangan aku yang kurang pas. Seborane ya nduk, makmu iki ya cerewet ngene. Kadang merasa nggak cerewet, padahal cerewet-cerewet. Seborane ya nduk, makmu ya onone ngene iki wis gawan bayi. Itu mertua yang hebat. Bukan malah saya itu nggak usah gitu. Jangan-jangan kesalahannya itu dari sini, bukan dari luar. Kalau semua merasa benar kan ruwet jadinya.
Ya Pak, kalau dua-duanya ngerasa salah enggak mah kula ingkang kathah kelepatanipun namun terima ya padha-padha. Kan jadi adem kayak gitu. Ini enggak mantunya lapor ke psikolog, mertua saya itu dimasakin protes, enggak dimasakin protes, ditemani diomelin, ditinggal ditanyain, ruwet saya jadinya. Diapain bagusnya mertua kayak begini? Loh, lapor ke psikiater bayar 300.000 sekali konsultasi. Mendingan kayak imak nih 300.000. Langsung jelek. Duun ya, tumben. Ya pengganti psikiater mak. Aneh manusia ini. Ke dokter sampai 4 juta, 5 juta. Emaknya 1.000 kurang ajar sekali. Lalu emaknya di servis melebihi dokter. Dokter menyakiti kita, suntik sakit nggak? Malah bayar, aneh sekali. Emaknya nggak menyakiti, nggak dikasih duit. Kamu alkan diri kok. Mak kita nggak menyakiti kita, nggak kita kasih duit. Dokter yang menyakiti kita, mana dikasih duit? Gimana sih? Al stresi. Kalau mumpung kita dikasih Allah nggak sakit, kasih emaknya duit. Kalau ini yang sudah punya istri, Asyura kayak begini dianjurkan lebih ngasih istrinya. Langsung mesem-mesem, makasih. Itu ibadah utama Asyura itu ngasih istri duit banyak. Enggak jadi suami yang beruang. Mau nggak punya suami beruang? Dicopot beruang. Itu namanya, ini ada namanya mengenal diri, ubudiyah. Ambil yang ubudiyah itu tawadhu. Kalau masih gaya-gaya belum kenal diri. Yang suka pamer motornya habis dicuci, yang nih, gitu. Padahal belum lunas, itu maknya yang bayar. Ada orang minta maknya motor mewah sampai 30 ke atas. Saya tahu maknya nggak punya duit. Si utang-utang ke, tapi anaknya gaya-gaya. Dosanya double-double. Dosa gaya, dosa utang, dosa etok-etok. Banyak dosa. Mendingan lupa cempe. Ya ini nanti malam apel numpak cempe. Cempe ini meledak dibelek, diserahke ke calon mertua. Ini cempe kami satu-satunya. Mengenal diri dulu ke dalam. Yang ke-8, kalau dalam dunia kewalian ada namanya makom, ahwal, warid. Saya singkat saja. Makom itu begini Pak. Kalau dari sungai kan kotor kaki kita, jangan langsung sholat, cuci kaki di bawah, naik wudu dulu. Di dalam dunia spiritual sama, jiwa kita kotor, perlu tobat dulu lah, itu tobat namanya membersihkan. Makomnya tobat. Ada makom. Terus apa lagi makomnya? Warak. Warak itu menjauhi yang subuhat. Saya kalau ke sana kumpul-kumpul dengan reunian, saya kok nggak nyaman ya, gitu. Malah saya kadang banyak dosa, nggak usah hadir. Kok nggak hadir sih? Lagi banyak agenda. Apa agendanya? Ngasih makan ayam. Itu juga agenda. Ketemu ayam, reuni be ayam, nggak dosa juga. Kecuali jenengan nyekik kepala ayam, nggak dosa. Itu warok. Zuhud sama, tidak menjadikan dunia sebagai orientasi. Gelar haji, kayak gini kan pulang haji, nggak dipanggil kaji marah-marah. Bu kaji, seneng banget. Bu, kok bu saja sih? Kaji? Kalau dipanggil bu kaji, jam-jamnya ditambah. Tak tambahin jam-jam. Terima kasih bu kaji. Tak tambahin tasbih. Terima kasih bu kaji. Tak tambahin sajadah. Gara-gara
sekarang ada bukajinya kan. Terima kasih Bu. Ya sama-sama, lo nggak ada bukajinya nggak ditambah. Ya nggak apa-apa. Bukajinya istighfar, yang 5 saja dan alhamdulillah. Dua-duanya baik. Setannya yang nangis. Itu cara goda setan. Terus ada namanya fakir. Sehebat ibadah seseorang membutuhkan fakir Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Kamu itu fakir, butuh Allah. Ada sabar, tawakal. Kenapa ada muskilah di kehidupan ini? Supaya lahir sabar. Kalau nggak ada masalah, nggak ada salah. Bagaimana bisa nguji jenengan sabar kalau nggak dikasih masalah? Coba macet gitu ya, panjang jenengan nanti acara jam 10, tetapi di Salam, di Sleman tempel macet. Waduh, gimana? Orang kok ribut kayak gitu? Katakan aja. Kok belum datang? Macet sekali. Hati tenang, mereka memaklumi juga. Nah itu ilmu sabar. Tawakal, jangan ngandalkan amal, nggak boleh. Jadi kan sudah wakaf tanah berapa hektar? Wah, Pak Ustaz 10 hektar buat sangu kematian. Ya, tapi jangan tawakal pada tanah wakaf. Tawakal pada Allah. Jadi kan sudah khatam Quran berapa kali selama hidup? Wah, nggak kehitung Pak Ustaz. Bisa 1000 kali. Nggak boleh tawakal pada khataman, nanti kecewa. Segala sesuatu yang kita sandari selain Allah mesti rusak. Coba jangan bersandar ke tembok ini sampai 2100 yang rusak siapa? Yang sadar. Keramiknya masih ada. Tapi ini nanti tembok ini orang 1500 sudah dibubar, selesai. Nggak ada yang abadi. Yang abadi itu Allah, al-badi. Itu tentang makoman. Terakhir nanti ridho. Masuk pada ahwal nomor 11. Ahwal itu kondisi jiwa yang membuat jiwa kadang namanya ada al-unsu, tenang. Masuk ke nomor 13 kan. Contoh ahwalnya ya. Ada muhasabah, orangnya suka introspeksi diri. Saya ini kok masih kagetan, masih gumunan ya. Seharusnya kalau orang dewasa itu enggak kagetan, enggak gumunan. Kok masih kagetan, gumunan berarti masih kanak-kanak. Mak diajak ke Istanbul gak kaget, biasa indah, kayak Gunung Merapi. Diajak ke Swiss sana, kayak kali Abelan ya. Jenengan sudah biasa-biasa kayak begitu, berarti jenengan sudah dewasa. Ya, kok malah ya Allah ya kaget, belum anteng. Diajak ke Mekah pertama kali. Selfie ngalor gitu. Di lantai 1 selfie, lantai dasar selfie, underground selfie, semua di selfie, di share di Facebook supaya banyak yang like. Ya nggak apa-apa, namanya kaji like. Kaji like ya bagus, yang penting isi Pak. Kalau saya ini kaji like ya. Ada juga kaji dislike. Saya itu nggak suka kalau nge-share kayak gitu. Nanti saya takut riak. Itu juga nggak boleh ngomong begitu. Itu justru malah riak ngomong begitu. Ikhlas banget Pak kaji ini. Alhamdulillah saya ikhlas, itu masalah lagi. Maka ilmu hati itu tidak bisa diterjemah, nggak bisa. Maka puncak hikmah nanti mama itu diam. Bu,
Terima kasih ya hadiahnya kemarin. Ah, itu belum ada apa-apanya, baru sedikit, maaf. Belum bisa mengasih yang banyak. Ngomong begitu itu maksudnya apa? Maksudnya, oh saya punya banyak lagi. Tadi saya ini orangnya pelit. Berarti ada makna tersimpan, dia mengunggulkan dirinya. Kayak gitu. Monggo istighfar salam-salam. Gitu. Itu namanya sombong yang tersembunyi. Contoh di sini introspeksi, muhasabah, itu ahwal. Muraqabah, ada Allah. Rindu. Aku ingin ketemu para orang soleh yang telah mendahului. Ada rindu. Berarti ingin mati karena rindu boleh. Karena pengen mencapai syahadah, syahid boleh. Karena takut fitnah agama, jadi kafir boleh. Jadi minta mati itu boleh, bukan. Tapi bukan karena musibah, bukan karena sakit, bukan karena utang. Minta mati itu boleh dalam 3 hal. Rindu Allah atau orang soleh. Takut menjadi kafir. Kemudian yang ketiga, karena pengen mati syahid. Itu termasuk ahwal. Antang, tumaknina, tenang, musyahadah, yakin, mahabbah, ada cinta. Ketemu siapa saja yang disebarkan apa? Cinta, kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang terakhir namanya warid. Warid nggak jauh dari kata wirid, itu ada poin 20 ya. Kami bicara wirid dan warid. Bu, contoh mawon Bu, ya jelas. Usahakan Ibu istighfar sehari minimal 1000 boleh. Seribu aja. Tapi nggak ada rasanya nggak apa-apa, karena digerakkan lisan saja. Astagfirullah itu lebih baik daripada jin. Maka jangan bilang astagfirullah atau subhanallah, itu ada 3 keutamaan. Jawari fisik kita digunakan untuk kebaikan. Yang kedua, fadkuruni adkurkum, kita disebut Allah. Contoh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah kan jawab, kasban, oke, kasban, oke, kasban, oke. Disebut Allah. Nomor 3, India. Allah menaruh kita di derajat sampingnya. Maka wirid ini mendatangkan warid. Warid itu adalah kondisi jiwa yang Anda merasakan teduh tanpa sebab. Bukan karena duit, bukan karena suami, bukan karena orang. Loh, aku kok anteng ya? Ada apa ini? Ada apa ini? Nah, itu termasuk warid. Ketenangan jiwa tanpa sebab, anteng. Maka adanya warid karena dia suka wirid. Adanya tajalli, merasa melihat Allah, gara-gara tahalli. Tahalli itu berhias ketaatan. Coba muda kayak begini, taat terus, nanti kamu tua, nggak gratis itu. Yang tadi muda itu dikasih Allah hikmah tua. Tapi muda joget, tuanya baru wiritan, belum ketemu warid. Kamu muda kok sudah wiritan, tuanya sudah ketemu warid banyak sekali hikmah. Kamu muda kok bertahalli, taat, tuanya tajalli, bercahaya sekali. Tapi kalau muda joget, tuanya baru tahalli, baru tobat tadi, baru memulai, ya nggak apa-apa. Maka menuju Allah itu butuh masa, proses. Nggak apa-apa, kecewa nggak apa-apa. Saya sudah doa lama kok nggak dikabulkan, ya nggak apa-apa juga.
ada al-unsu, nggak apa-apa, buang tangan saya proposalnya ke Tuhan. Itu kisahnya Yahya Ibnu, saya lupa. Tuhan, saya doa kok nggak dikabulkan. Baca kitab Imam Abdul Qadir Jailani Al-Ghunya, Tuhan aku berdoa kok belum dikabulkan. Kata Tuhan dalam mimpi, dia kan mimpi lihat Tuhan Allah. Wahai Yahya, katanya, aku rindu suaramu. Tadi kalau jenengan itu doa-doanya belum dikabulkan, Tuhan senang suara jenengan. Kalau dikabulkan malah kadang nggak doa lagi. Ini kan ada ngamen gratis ditulis depan toko kan. Ngamen khusus Jumat kan, ada tulisan kayak gitu. Belum tahu yang punya toko, suaranya bagus, penampilannya bagus, gelarnya doktor juga. Mau diambil mantu lagi, Masya Allah. Kata setelah tahu, lanjutkan kalau bisa tiap hari, bagus sekali. Tapi nggak dikasih. Nah, kalau dikasih dia nggak ngamen lagi. Coba pengamen kali 1 miliar, ngamen kan? Ya. Kalau dikasih 2.000 masih ngamen. Maka diirit-irit, tiba-tiba ayo ngabul gini, nek langsung akeh nggak ndonga maneh. Ya, Gusti Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayat itu. Saya bagi itu tahu kadarmu. Kamu itu kadarnya sendok. Nek tak kayak sak tandon tumpah, malah teles kabeh. Makanya tak kayak sak sendok wae. Gusti kok mung sak sendok? Lah padahal sak sendok piye meneh? Enggak ada ilmu wirid sampai warid, ilmu tahalli sampai tajalli, ilmu tobat nanti sampai ujungnya ridho. Ilmu muhasabah tadi sampai ujung terakhir nanti ada muraqabah, merasa melihat Allah. Saya yakin yang hadir ini insya Allah ya diridhoi Allah. Lagi cakap namun jam setengah 10, mudah-mudahan berkah selalu. Ini bulan-bulan Muharram, utamakan amal kebaikan, lebih-lebih Sabtu Ahad karena khilaf, ada yang sudah Asyura duluan, ada yang Asyura besok, semuanya bagus. Yang tidak bagus yang ngomel-ngomel dan gak puasa. Mohon maaf jika banyak kekhilafan. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari belajar yang disampaikan. Semoga menjadikan ilmu yang dekat kita pada Allah SWT. Sebelum saya tutup,